Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Kurnia dari kelompok 1 serta teman-teman saya Epi Puspitasari, Nurholis, dan Kintan Gumanti Arta akan menjelaskan progres dari arsitektur komunitas 1. Saya akan memulai dari zoning usulan wisata dulu. Kami membagi zoning usulan wisata itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah arsitektur Parakan, jalur wisata arsitektur Parakan. Yang kedua adalah jalur wisata religi Parakan, dan yang ketiga adalah jalur wisata budaya. Ini bisa kita lihat zoning pembagiannya itu, yang warna merah itu yang arsitektur Parakan, terus yang warna birunya itu religi Parakan, itu adanya di sekitar Kauman, dan yang budaya itu juga ada di sekitar Kauman dan Pecinan. Next. Berikutnya adalah penjelasan mengenai jalur wisata arsitektur Parakan. Di jalur wisata arsitektur Parakan ini ada yang akan kami usulkan, itu ada 5 bangunan. Yang pertama itu kelenteng, ada stasiun KAI, ada kantor KAI, ada rumah Gambiran dan rumah Pecinan. Nah, untuk jalurnya sendiri itu titik poinnya itu berada di Kawedanan mengarah ke stasiun KAI, lalu ke arah atas ada ke kawasan Pecinan, itu ada rumah Gambiran, rumah Pecinan, serta yang terakhir itu adalah kelenteng. Berikutnya penjelasan mengenai jalur wisata kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Epi. Untuk Saudari Epi dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu jalur kebudayaan Parakan. Jalur kebudayaan Parakan di sini ada Nyadran yang berada di Desa Triaji, Jalan Parakan, Weleri. Kemudian ada Pasar Legi. Kemudian ada kebudayaan Kuda Lumping, yaitu di Desa Tegalrejo, Jalan Raya Gondosuli. Kemudian yang selanjutnya untuk kebudayaan yang lainnya ada seperti yang pertama Punggahan. Punggahan adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh pedagang pasar legi untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan permohonan agar diberi kelancaran dan kesuksesan di dalam perdagangan, di mana tradisi ini dilakukan dengan menyusuri lorong pasar saat tradisi Punggahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nyadran. Nyadran adalah sejarah asal-muasal seni tari kuda lumping. Konon katanya adalah bentuk dukungan rakyat terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda. Kemudian yang nomor 3 adalah cerutu. Cerutu adalah gulungan tembakau yang dikeringkan kemudian dibakar dan asapnya dihisap oleh mulut melalui ujung lainnya. Untuk kebudayaan selanjutnya adalah adanya kuda lumping. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan. Adalah tarian tradisional Jawa menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan dengan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magic, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap
deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Kemudian selanjutnya yaitu cengklungan. Cengklungan sebenarnya bercerita tentang kehidupan petani. Setiap gerakannya menggambarkan tarian petani dalam mengolah tanah pertaniannya. Ada gerakan mencangkul, menanam padi, menyiangi padi, menghalau burung, menuai sampai menumbuk padi. Pada awalnya kesenian ini diciptakan dengan tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya adalah warokan. Warokan adalah kesenian warok atau biasa disebut warokan, adalah salah satu bentuk kesenian rakyat dari daerah Temanggung. Para penari dengan riasan hitam tebal pada wajah menari diiringi gamelan. Sebenarnya gerakan tari hampir mirip dengan kesenian jaran kepang. Cuma saja di warokan pemain tidak memakai kuda lumping. Kesenian warok amatlah digemari warga Temanggung, khususnya yang warga pedesaan di dusun Rejosari, Ngatirejo. Kemudian yang selanjutnya adalah kebudayaan kubro atau kubro siswo. Kubro siswo adalah tarian dengan memakai seragam dan topeng, diikuti dengan alat musik pukul, dimainkan juga oleh anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah dibak. Dibak adalah lantunan puji-pujian Islami bahasa Arab yang dinyanyikan bersama-sama, yaitu dengan membacakan sebagian kitab berjanji. Yang 10 adalah kadoro. Kadoro adalah lantunan puji-pujian terhadap Rasul diiringi 3 buah terbang besar yang sampai sekarang masih eksis setiap malam Jumat Pahing, berlatih di musola Wakfiyah Karangtengah, Parakan, Kauman. Kemudian yang selanjutnya Yan-Yenan atau Barjanjen atau selawatan Jawa. Lantunan pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musik perkusi tradisional sekelompok ini ada di kampung Jogomerten. Kemudian untuk kebudayaan selanjutnya yaitu padusan. Adalah acara mandi atau pembersihan badan bersama yang dilakukan di sungai ataupun kolam sehari sebelum Ramadan. Kemudian yang selanjutnya ada pawai oncor, yaitu parade obor disertai takbir setiap malam Lebaran 1 Syawal. Untuk kebudayaan selanjutnya adalah adanya parade kesenian tradisional Islam. Dilaksanakan setiap 1 Muharram atau Suro, dipusatkan di Masjid Al-Barokah Monumen Bambu Runcing. Untuk selanjutnya adalah Suro. Suro adalah mantenan Pak Lurah atau Bu Lurah. Setiap 1 Muharram atau Suro dipusatkan di Pemandian Teraji. Kemudian yang selanjutnya jalur wisata religi Islam Parakan yang akan dipresentasikan oleh Saudara Kintan. Terima kasih Mbak Evi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk jalur wisata religi Islam di Kota Parakan. Pertama-tama untuk jalur wisata ini memiliki titik poin awal di Kawedanan, lalu ke arah barat dan ke arah utara memasuki area pemakaman Kiai Haji Subki. Lalu selanjutnya ke makam Kiai Parakan, lalu selanjutnya ke Masjid Al-Barokah, dan selanjutnya ke Pondok Pesantren Parak Bumi Runcing, dan kembali lagi ke Kawedanan. Lalu selanjutnya saya akan membahas satu persatu titik dalam wisata jalur religi Parakan, yaitu ada Masjid Al-Barokah Bambu Runcing. Masjid Al-Barokah Bambu Runcing ini dibangun pada tahun 1920. Masjid ini merupakan kategori masjid jami yang beralamat di Jalan Kiai Haji Subki nomor 28 Kota Parakan. Masjid ini selain sebagai pusat beribadah, juga sebagai tempat acara keagamaan Muslim.
Selanjutnya ada Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing ini tidak lepas dari perjuangan pendirinya, yaitu Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Kiai Haji Muhaiminan Gunardo ini sepulang dari serangkai pemondokan mendalami ilmu agama, mengikut sertakan dalam organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Lalu dibangunnya Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing ini. Selanjutnya itu ada makam Kiai Parak, yang mana Kiai Haji Muhaiminan Gunardo Parak merupakan seorang tokoh panutan yang sangat dikenal di masyarakat luas. Selain itu, beliau juga banyak memberikan sumbangan spiritual bagi kehidupan masyarakat di Parakan. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Selanjutnya ada makam Kiai Haji Subki. Makam Kiai Haji Subki ini terletak di Parakan, Kauman, Temanggung, Jawa Tengah. Makam Kiai besar sekaligus pahlawan ini dikenal dengan nama Makam Sepuncan. Makam ini bukanlah makam pribadi, melainkan makam umum yang digunakan oleh penduduk sekitar, khususnya penduduk Parakan Kauman. Kiai Haji Subki ini merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan, penggagas senjata bambu runcing, dan beliau merupakan penasihat barisan bambu runcing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nurholis. Ya, ya baik. Terima kasih Saudara Ilham. Nah, ini adalah beberapa desain usulan di Kota Parakan yang kami buat. Nah, yang pertama itu kami mendesain Museum Seni dan Budaya Kota Parakan. Membangun sebuah museum seni dan budaya Parakan yang berisi tentang sejarah Kota Parakan, budaya dan seni yang ada di Kota Parakan, yang beralamat di Wanu Tengah, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya. Nah, ini adalah layout dari Museum dan Seni Budaya Parakan. Yang pertama itu terdapat ruang pengurus, lalu ada ruang kepala pengurus, ada taman, ada ruang serbaguna, lalu ada ruang pamitan. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini struktur organisasi yang ada di Museum Budaya dan Seni Kota Parakan, yaitu ada kepala pengurus, lalu di bawahnya ada wakil kepala pengurus, lalu di bawahnya lagi ada pengelola keuangan. Nah, pengelola keuangan ini dibagi menjadi 3. Pertama ada staf 1, staf 2, dan kasir. Lalu yang terakhir itu ada OB. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah usulan dari desain yang kami usulkan, yaitu usulan desainnya yang bernama, mohon maaf ini bukan desain galeri Kota Parakan, tapi itu ada Pusat Tembakau Kota Parakan yang beralamat itu di Jalan Babu Kuning, yang tidak jauh dari Kawedanan dan Pasar Eto Pagi Parakan. Jadi di sini dari isunya dilihat dari beberapa isu yang ada di Kota Parakan, terdapat beberapa bangunan komersil atau rumah yang menjual makanan khas Kota Parakan yang kurang tertata. Maka dari itu kami mengusulkan desain bangunan yang bernama Pusat Tembakau Parakan, di mana bangunan ini sebelumnya berfungsi sebagai bangunan bioskop dan sekarang mengalih fungsi menjadi gudang tembakau khas Kota Parakan. Selanjutnya. Nah, ini adalah layout dari usulan desain kami yang kedua, yaitu Pusat Sejarah Tembakau Kota Parakan. Ini layoutnya. Yang pertama itu ada di lantai satunya itu ada area parkir. Area parkir ini untuk mobil dan untuk motor.
Lalu di lantai 2-nya itu ada ruang galeri atau kayak ruang pameran seperti itu. Lalu ada toilet, ada gudang. Gudang ini untuk gudang galeri. Lalu ada restoran atau kayak yang semacam penjual tembakau itu. Lalu di sini ada area outdoornya. Selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada usulan desain 3, yaitu stasiun X-Sky Parakan. Jadi di sini isu dan masalah di kawasan Parakan cukup banyak terdapat bangunan lama, khususnya yang memiliki nilai sejarah yang hingga kini terbengkalai atau tidak dalam kondisi yang baik. Salah satunya adalah bangunan stasiun KAI Parakan. Belum adanya tempat toko oleh-oleh khas Parakan. Belum adanya kafe di kawasan Kota Parakan. Selanjutnya. Nah, untuk usulan desain selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yudi Kurnias. Saya persilakan Saudara Yudi. Oke, terima kasih Nurlis. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai usulan desain yang ketiga, yaitu pusat toko oleh-oleh dan kafe. Di sini ada potensi. Bangunan stasiun kereta api Parakan berada pada salah satu jalur heritage trail yang kami usulkan, yaitu jalur wisata arsitektur Parakan. Selain itu, cukup dekat jaraknya dengan jalur wisata religi Parakan, sehingga letaknya cukup strategis untuk dijangkau. Ya, poin berikutnya adalah bangunan tersebut dapat digunakan kembali menjadi pusat toko oleh-oleh khas Kota Parakan dan kafe yang menjual makanan dan minuman khas Parakan. Misalnya kopi robusta Parakan dan tiwul khas Temanggung. Poin berikutnya adalah pembuatan pusat toko oleh-oleh dan kafe dibuat dengan santai setelah melakukan perjalanan wisata ke kawasan Kota Parakan dengan menjajakan makanan dan minuman khas Parakan. Next. Nah, ini adalah layout dari usulan yang ketiga tadi, yaitu layout pusat toko oleh-oleh dan kafe. Itu kami mendesain di dalamnya itu ada dining area atau outdoor teras, terus ada entrance-nya, terus ada dining area indoor, tadi outdoor sekarang indoor, terus ada toilet plus wastafel-nya, ada bar area itu yang di sebelah tengah ini. Berikutnya adalah ada ruang kasir, ada ruang dapur. Terus poin yang kedua adalah toko oleh-olehnya itu ada teras plus entrance, area display oleh-oleh, kasir, gudang, ruang staff, toilet, staff. Next. Nah, ini adalah yang terakhir itu adalah master plan Kota Pusaka Parakan. Dari master plan Kota Pusaka Parakan ini merupakan penggabungan dari 3 usulan desain kami, yaitu dari arsitektur Kota Parakan, religi, dan kebudayaan. Dengan pusatnya itu start point-nya itu ada di Kawedanan. Pertama dari Kawedanan menuju ke arah KAI, stasiun KAI, terus putar balik ke arah Pecinan. Di kawasan Pecinan ini ada rumah Gambiran serta rumah Pecinan. Dari Pecinan ini menuju ke arah Kauman yang berada di sebelah atas. Itu nanti di sebelah atas itu persimpangan, kami akan mengusulkan adanya tempat wisata untuk budaya linting. Berikutnya mengarah ke Kauman bawah. Di situ nanti dari Kauman bawah itu masuk ada Masjid Al-Maqam.
Terus ada pesantren, ada Masjid Al Barokah, ada makam Kiai Parak, serta ada pesantren. Masuk lagi ke Pasar Legi. Nah, ini terakhir ini adalah ada Pasar Legi. Dari Pasar Legi itu pulang lagi ke arah Kawedanan melalui jalan utama. Dari stasiun kereta api itu menjadikan stasiun XKI Parakan menjadi toko pusat oleh-oleh dan kafe khas Parakan agar wisatawan dapat beristirahat dan bersantai setelah melakukan perjalanan wisata keliling kota pusaka Parakan. Yang berikutnya itu ada museum, pembangunan museum. Pembangunan museum dikarenakan di sekitar museum terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti rumah pecinan, Kawedanan, KAI, dan kelenteng, sehingga dengan adanya pembangunan museum dapat menarik minat masyarakat sekitar ataupun luar daerah yang berkunjung ke Parakan untuk mampir juga ke museum. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon kiranya untuk dimaafkan, serta kami harapkan reviewnya dari Bu Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.